Aku adalah anak seorang pelaut yang tangguh, Ayah. Aku tidak akan menangis lagi, Ayah. Aku berjanji padamu. Kita tahu itu kan anak seorang pelaut itu enak hidupnya. Iya. Kita melambaikan tangan, tandanya ayah saya pergi dan saya tidak tahu kapan ayah saya kembali. Papa kemana ketika teman-teman sekolah dijemput ayahnya? Papa kemana? Papa kemana ketika saya membutuhkan papa? Papa kemana? Papa kemana? Dan saya akan menuntut. Apa kenangan terindah yang Kanina ingat sama ayah? Halo sobat semua, di sini dengan saya Della Puspita Dewi dan rekan saya Dan Nika Syafa Dewanti. Dan di sini kami punya narasumber yaitu Mbak Nina Herniawati. Ya. Hari ini kami akan membahas tema hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal itu ada berbagai macam, seperti hubungan interpersonal dengan keluarga, dengan sahabat, dengan teman. Di sini kami akan lebih spesifik membahasnya, yaitu kedekatan dengan seorang ayah. Bagaimana sih Mbak Nina? Boleh diceritakan terlebih dahulu sedikit aja mengenai kedekatan Mbak Nina dengan ayahnya. Ya, baik, terima kasih Mbak Della, terima kasih Kak Danika. Dua host ini sebenarnya itu bestie saya. Jadi kita sahabatan di kampus bareng dan kita mendapatkan tugas hari ini. Kita ambil angkat hubungan interpersonal, ya Mbak ya. Lebih spesifiknya mengangkat tema tentang esensi cinta bersama ayah. Kenapa esensi cinta ini diambil? Karena kedekatan seorang anak dengan ayah, terutama seorang putri dengan seorang ayahnya itu sesuatu banget. Yang kadang karena saking sesuatunya itu sulit dilukiskan itu dengan kata, sulit digambarkan, tapi sangat berasa di hati. Itu yang dinamakan esensi cinta, seperti judul kita, podcast kita hari ini ya, esensi cinta. Ketika esensi cinta hadir kembali bersama ayah. Ya. Kemarin saya sempat dengar kalau Kanina ini ayahnya adalah seorang pelaut. Betul sekali. Nah, aku kemarin baca penelitian tentang kecemasan seorang anak kepada ayahnya yang seorang pelaut. Nah, di dalam penelitian itu, anak itu merasa cemas ketika ayahnya itu mendapat kabar misalkan dari ketika badai kayak gitu. Nah, bagaimana Kanina sendiri yang ayahnya seorang pelaut? Bisa diceritakan? Saya menghela nafas dulu nih. Karena perjalanan panjang saya bersama ayah. Profesi ayah saya adalah seorang pelaut. Jadi sebelum ayah saya menikah dengan ibu, itu sudah menjalani profesi sebagai pelaut. Beliau pergi dari satu pulau ke pulau di pengeboran. Beliau bekerja di sebuah BUMN. Kadang juga keluar kota, keluar daerah, keluar negeri. Jadi ketika saya lahir pun ayah saya profesinya sudah sebagai pelaut. Resiko dari seorang ayah pelaut adalah beliau harus mengarungi samudra yang luas dan tidak pulang bukan hanya 1-2 hari. Bisa 3 bulan sekali, bahkan kalau jauh 6 bulan sekali, bahkan setahun sekali. Rasanya gimana? Rasanya itu kita rindu, tapi orang itu nggak ada. Kita menunggu, tapi menunggu itu sesuatu yang nggak pasti. Jadi saya mengalami masa kecil secara physically, secara kedekatan emosional, saya merasa dekat dengan ayah saya. Tapi secara fisik, saya lelah menanti. Jadi ketika saya kecil, saya melihat teman-teman saya itu ada satu frame keluarga lengkap, ayah, ibu, anak. Di situ saya merasa, mana ayah saya? Dalam kondisi saya tidak mau mengerti apa profesi ayah saya. Saya belum memahami. Yang saya tahu, saya tidak punya ayah. Dan saya lelah menunggu. Dan itu tidak hanya ketika masih usia anak-anak ya, ketika saya SD, berlanjut ke masa remaja. Saya ingat betul, ketika pulang dari kegiatan wisata sekolah, itu hampir semua teman-teman saya itu dijemput oleh ayahnya. Ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil.
Itu saya benar-benar di depan sekolah melihat frame itu, hampir semua teman-teman dijemput oleh saya, dan ayah saya tidak ada. Itu berlanjut ketika masa usia SMA. Ayah saya hampir tidak ada di banyak kehidupan saya. Tapi secara kedekatan itu ada. Begitu deh. Rasanya itu sesuatu banget ketika punya seorang ayah pelaut. Lelah menanti. Hubungan Kak Nina sama ayah tapi lancar-lancar baik-baik saja gitu kan? Baik. Jadi kami cenderung saling membahagiakan. Jadi ayah itu misalkan pulang, misalkan pergi belayar berapa bulan, itu diberi hak cuti 1 bulan. Nah 1 bulan itu kita quality time banget. Kita berusaha semaksimal mungkin membahagiakan satu sama lain. Jadi hal-hal yang kita lalui, cerita-cerita saya yang kurang baik tidak saya share ke ayah saya. Kenapa? Saya tidak mau membebani ayah saya. Begitupun dengan ayah saya sebaliknya. Jadi 1 bulan di rumah itu kita quality time ya dengan bersama. Gitu, Jess. Kita dekat. Tapi bagaimana sih Mbak, kalau boleh tahu ya, yang kita tahu itu kan anak seorang pelaut itu enak hidupnya. Iya. Untuk segi keuangan iya ada. Nah sebenarnya tuh bagaimana sih rasanya yang kita nggak tahu, yang kita lihat dalamnya itu seperti apa? Wah, waktu kecil tuh saya punya kebanggaan sendiri ya, karena profesi ayah saya pelaut. Pelaut waktu itu secara finansial boleh dikatakan mapan lah untuk di daerah saya. Apalagi kalau pulang nih, saya masih kecil, ayah saya pulang bawa oleh-oleh. Ketika ayah saya keluar negeri, itu saya ke sekolah itu dengan bangga, bawa oleh-oleh. Saya nih ayah saya dari Singapura, ayah saya dari Malaysia, ayah saya dari mana. Jadi ada kebanggaan sendiri, tapi ada jiwa yang kosong. Kenapa? Karena ayah saya tidak ada ketika saya punya banyak cerita. Itu yang saya merasa jiwa saya kosong tanpa kehadiran ayah. Lama sekali. Gitu. Di satu sisi saya merasa bahagia, saya merasa bangga, saya merasa terpenuhi hak-hak saya sebagai anak, tapi dari segi emosional itu ada yang hilang. Bagaimana Mbak Nina menyikapi kesepian itu? Untungnya saya, kalau orang lain mungkin ya anak-anak pelaut itu punya pilihan hidup sendiri-sendiri. Saya sepi secara emosional. Artinya apa? Saya ada di lingkungan yang ramai. Saya beraktivitas, saya berorganisasi. Jadi cara saya untuk mengusir kesepian saya adalah ketika saya di luar, ketika saya bersekolah, saya itu ikut aktif berbagai organisasi. Saya senang sekali menjadi anak yang populer. Supaya apa? Supaya hari-hari saya tidak sepi. Saya berusaha mengisi kekosongan jiwa saya itu dengan saya berkegiatan, berorganisasi, berteman, bergaul dengan banyak. Tapi ternyata kekosongan itu tetap ada. Peran ayah itu nggak bisa digantikan oleh teman, oleh Mbak Della, oleh Kak Danika. Itu nggak bisa. Jadi kekosongan itu ada sampai saat ketika saya kuliah. Saya ingat betul saya berkegiatan. Jadi selepas kuliah saya berkegiatan, bahkan saya rapat sampai malam. Saya mengalami hati yang sangat kosong banget. Saya merenung diri itu sekitar jam 12, jam 2 malam. Apa sih yang saya cari? Rasanya waktu itu saya udah dapat pertemanan saya banyak. Saya di usia 16 tahun sudah kuliah. Dari segi prestasi tidak mengecewakan. Saya berusaha tidak mengecewakan ayah saya, ibu saya. Tapi di hari itu, di malam itu saya mengalami puncaknya kekosongan jiwa. Saya merasa apa ya yang kurang dari diri saya ketika saya tidak sendiri. Ternyata satu, rindu kepada ayah, lelah menanti kapan ayah pulang, apakah ayah saya pulang dengan selamat. Jadi sampai sekarang tuh ayah saya sudah nggak ada sekarang, setahun yang lalu ayah saya sudah tiada. Saya tidak suka lambaian tangan. Saya sangat tidak suka. Kenapa? Karena saya itu mengingatkan saya, kalau ayah saya mau pergi berlayar, kami berbaris. Ini ibu saya anak perempuan satu-satunya, ini saya, dan kakak laki-laki saya, adik laki-laki saya. Kita itu kayak punya ritual melambaikan tangan. Dan ayah saya dari gerbang sana melambaikan tangan.
dadah papa, dadah gitu. Itu sesuatu yang saya tidak suka karena ketika kita melambaikan tangan tandanya ayah saya pergi dan saya tidak tahu kapan ayah saya kembali. Jadi selepas ayah saya pergi sampai punggungnya hilang dari penglihatan saya selalu masuk kamar, mengunci pintu kamar, dan saya duduk di belakang pintu. Saya memegang lutut saya, dan di situ saya menangis tanpa bersuara. Itu perih sekali rasanya di hati. Dan itu saya lakukan sejak kecil. Sampai bahkan Karena berulang. sekarang. Ya, karena itu terjadi berulang. Saya lelah menanti, saya lelah ingin bercerita. Saya rindu yang saya tidak bisa menjelaskan kepada ayah. Kalau boleh saya minta, tolong jangan pergi. Tapi rasanya tidak mungkin karena profesi ayah saya seorang pelaut. Seperti itu. Tapi untuk berkabar seperti itu, apakah lancar atau enggak dalam komunikasinya? Kalau dulu kan tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang akses untuk komunikasi bisa setiap hari, bisa video call atau akses lewat media sosial dan lain-lain. Jadi lebih intens. Kalau dulu ayah saya berkomunikasi lewat telepon, tapi kadang juga terkendala sinyal karena kan di perusahaannya itu pengeboran lepas ya, kadang harus mengirim sesuatu ke sana dan tidak bisa berkabar atau dengan kesibukannya. Jadi ya berkomunikasi baik gitu. Cuma dari segi physically, karena bahasa cinta saya dominannya adalah sentuhan. Saya suka sekali. Jadi saya ingat kapan di rentang kehidupan saya masih ingat saya dibelai rambut saya itu oleh ayah saya ingat berapa kali. Kenapa? Karena bahasa cinta saya itu dominannya adalah dengan belayan. Ya. Sedangkan bahasa cinta ayah saya adalah dengan pelayanan. Ya, itu yang kadang kita nggak nyambung. Jadi saya rindu dibelai, ayah saya tidak mengerti bahwa anaknya itu ingin ketika datang itu sering dibelai, sering disentuh. Itu yang tapi saya tidak bisa mengucapkan. Apa ayahnya Kanina mohon maaf ya, di sana atau ketika di rumah pergi? Jadi ketika usia saya rentang sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, itu masih berlayar. Jadi ayah saya sampai saya katakan suatu hari ketika ayah saya sudah tidak menjalani profesi sebagai pelaut, saya akan menumpahkan kisah saya dari kecil dan saya akan menuntut hak saya. Papa kemana ketika saya dibully? Papa kemana ketika teman-teman sekolah dijemput ayahnya? Papa kemana? Papa kemana ketika saya membutuhkan papa? Papa kemana? Dan saya akan menuntut. Saya katakan suatu hari saya akan menuntut hak saya sebagai anak kepada papa saya, kepada ayah saya. Tapi takdir berkata lain. Suatu hari ayah saya mengalami sakit. Sakitnya nggak biasa. Jadi hipertensinya tinggi, tekanan darahnya sedang tinggi. Ketika berobat ke rumah sakit, jatuh, dan ingatannya hilang. Dalam kondisi saya belum mengemukakan kisah hidup saya dari kecil sampai besar yang sudah saya rencanakan, saya akan kemukakan ketika nanti ayah saya tidak lagi menjalani profesi sebagai pelaut. Saya akan menuntut hak saya, tapi itu tidak bisa. Kenapa? Karena suatu hari ayah saya jatuh dan hilang semua memorinya, sampai tidak lagi mengenali saya. Itulah yang membuat saya tolong, saya sampai mohon, tolong kembalikan ingatan ayah saya. Saya masih punya hutang cerita banyak yang harus saya ceritakan. Saya tidak mau membawa cerita saya, kisah hidup saya, tentang masa kecil saya, tentang hilangnya peran ayah itu. Saya tidak mau membawanya sampai mati. Tapi ketika ayah saya sakit, ayah saya jatuh, dan di otaknya itu tersumbat di scan, tersumbat, memorinya hilang, dan beliau tidak mengenali saya. Bagaimana Mbak Nina berdamai dengan keadaan yang Mbak Nina itu seharusnya bisa bercerita,
tetapi malah keinginan Mbak Nina itu belum tersampaikan. Bagaimana Mbak Nina berdamai sampai bisa sekarang ini? Jadi ketika ayah saya hilang ingatan, ayah saya tidak mengenali saya. Lalu saya memperkenalkan diri. Saya seperti memulai kehidupan baru. Saya perkenalkan, "Pak, ini aku, anakmu yang nomor 3. Namanya Nina." Saya memperkenalkan diri sebagai orang baru dalam kehidupan papa saya. Saya melatih ayah saya setiap hari mengenal benda, mengenal saya, mengenal keluarga, mengajarkan untuk beribadah. Nah, ketika dalam proses ayah saya mengenali saya kembali, ternyata ayah saya mengalami hilangnya memori jangka panjang. Jadi kesulitan untuk mengingat hal-hal yang ke depan. Ya, sulit sekali. Tetapi yang muncul adalah memori masa lalu ketika selama perjalanan berlayar. Itulah yang baru saya tahu. Saya mendampingi ayah saya selama sakit, itu sangat intens sekali. Di situ saya merasa seperti Tuhan tuh adil banget ketika puluhan tahun ayah saya berlayar dan saya tidak merasakan kasih kedekatan secara fisik. Akhirnya ketika sakit saya benar-benar ada di samping ayah saya. Untuk apa? Untuk mengenali lagi dari awal. Untuk mengenali siapa saya, siapa keluarga saya. Dan secara kedekatan pun saya setiap itu menggunting kuku ayah saya, membersihkan telinganya, saya pegang tangan ayah saya. Lalu ayah saya berkata, "Jangan tinggalin papa ya." Ternyata ayah saya pun sama, merasakan hal yang sama. Ayah saya bercerita bagaimana susahnya berjauhan dari anak-anak. Ayah saya bilang, karena memori yang ada yang tersisa hanya masa lalu, akhirnya di masa penyembuhan itu kami saling berkomunikasi dan ayah saya menceritakan. Ternyata ayah saya mengalami kejadian tekanan psikis yang luar biasa sebagai pelaut. Ketika ibunya kecelakaan di rumah saya dan meninggal, pas di depan rumah saya itu ketika ayah saya melaut. Pulang dalam keadaan ibunya sudah tiada. Ketika ayahnya meninggal, saya ingat ayah saya dijemput oleh kantornya dan datang itu ayahnya, ayah dari papa saya, itu sudah di keranda. Ketika adik saya meninggal, saya punya adik kembar yang meninggal, itu ayah saya melalui banyak perjalanan hidup yang akhirnya beliau tidak ada ketika momen-momen sedih itu terjadi dan itu sangat menyakitkan untuk papa saya, untuk ayah saya. Sekarang ayah saya setahun yang lalu sudah tiada. Saya menemani penyembuhan dari mulai coba mengingat kembali, mengenal kembali saya, tidak mau jauh dengan saya. Ayah saya mengenali kembali lingkungan, walaupun tidak sepenuhnya memori itu hadir, tapi dari kisah saya mendampingi ayah itu saya baru tahu bahwa rasa sakit yang saya jalani tanpa ayah saya selama saya hidup itu jauh lebih menyakitkan ketika ayah saya berjauhan dengan saya. Bagaimana ayah saya pun harus menahan rindu kepada anaknya. Bagaimana ayah saya harus menahan rindu kepada orang tuanya. Bagaimana ayah saya harus menahan semuanya berjauhan tidak hanya sebulan 2 bulan. Dan itu berat. Sampai ayah saya berpesan, "Papa nggak mau anak-anak papa menjadi seorang pelaut. Cukup saya yang merasakan." Karena menurut papa saya itu sangat berat. Sangat berat. Kalau boleh kami tahu, apa sih hikmah yang Mbak Nina sendiri dapat dengan menjadi anak seorang pelaut?
Kalau hikmahnya, karena kami terbiasa tidak ada sosok ayah secara fisik, kami dilatih untuk mandiri. Kami dilatih untuk waspada dengan orang asing. Kami terlatih untuk memiliki intuisi, membedakan ketulusan seseorang. Jadi ketika ada orang asing datang, kita seperti terlatih, ini orang ini berniat baik atau tidak ke kita. Jadi perasaan atau kewaspadaan itu yang akhirnya membuat kita, anak-anaknya itu, anak-anak seorang pelaut itu, anak-anak yang tangguh. Begitu. Dari kepergian ayahnya Kanina ini, apa kenangan terindah yang Kanina ingat sama ayah? Kalau dulu selagi ayah saya belum sakit, ya saya masih ingat. Jadi saya ingat berapa kali saya dibelai rambut saya oleh ayah saya. Saya masih ingat bagaimana saya tidur di sini, di pangkuan ayah saya, dan ayah saya membelai saya tanpa berkata. Bagaimana saya nonton bareng ayah saya, kalau malam tuh saya nonton tinju bareng, kita sebelahan berdua, jam 2 malam, jam 12 malam. Itu buat saya sesuatu banget. Nggak perlu banyak bicara, tapi ayah saya ada. Saya butuh ayah saya ada. Kalau misalkan ayahnya Kanina masih ada dan nggak lupa ingat, apa yang Kanina omongin? Andai itu tidak terjadi, mungkin saya tidak akan memberikan pemaafan seperti sekarang ini. Jadi memang itu harus terjadi. Dengan terjadinya peristiwa ayah saya sakit, ingatannya hilang, dan memori masa lalunya kembali, saya baru tahu perjuangan seorang ayah pelaut itu ya sungguh luar biasa. Yang akhirnya saya memberikan pemaafan untuk ayah saya. Maafkan saya terlalu banyak menuntut, maafkan saya terlalu banyak berprasangka, maafkan saya atas kekurangan saya. Yang akhirnya saya tidak banyak selain memberi pemaafan kepada ayah saya. Ya, ketika sudah tiada itu, yang tersisa hanya satu. Apa itu? Rindu. Rindu yang paling berat itu emang rindu ya, di antara jarak dengan kematian. Ya, ketika saya menghantarkan ayah saya, jadi setelah hilang ingatan ada beberapa tahun, saya akan berangkat ke tanah suci waktu itu, cukup lama untuk menunaikan ibadah. Lalu ayah saya bilang, kalau kamu meninggalkan papa, buang saja papa di jalan. Itu yang batin saya, segitunya ayah saya tidak mau ditinggalkan oleh saya. Kenapa? Karena kita sama-sama ternyata selama papa saya melaut, selama saya di sini, kita sama-sama menahan rindu. Jadi ketika proses ayah saya sakit dan kita duduk bersama, itu yang tolong jangan tinggalkan papa. Itu yang saya nggak bisa beranjak dari papa. Dan ketika menghantarkan ayah saya di akhir kehidupannya, saya genggam tangan ayah saya membisikkan, saya menuntunnya, dan ketika semua sudah selesai, saya baru menerima bahwa lambaian tangan itu harus ada. Jadi perpisahan itu pasti ada. Pedih, iya. Tapi itu harus terjadi. Yang akhirnya ya harus saya terima. Jadi kalau misalkan Mbak Dela, ayahnya masih ada, berapa detik pun momen ketika bertemu ayah, gunakan dengan baik. Karena ketika sudah tiada, momen itu nggak ada. Ika dan Nika. Aku sendiri juga profesi ayahku juga kan bukan pelaut sih, tapi emang kerja di luar kota. Ya mungkin nggak beda jauh rasanya yang dirasain sama Kanina ya. Emang rasa itu walaupun kita nggak dekat sama sosok beliau, tapi kalau
dia beneran udah nggak ada gitu, itu beneran kerasa banget. Iya. Jadi ya tersisa cuma rindu semua hilang. Frame masa kecil yang kosong. Jadi saya sekarang kalau misalkan rindu sama ayah, saya masih tetap melakukan ritual yang sama. Saya akan duduk di belakang pintu, saya akan menggenggam pundak, dan saya akan menangis. Di situ saya rindu yang sudah tak lagi bertepi. Berat memang menjadi anak seorang pelaut, tapi dari berat itu memberikan kita ketangguhan, kemandirian, dan banyak hal positif yang saya adalah produk dari hasil didikan anak seorang pelaut. Gitu, Mbak Dela. Jadi intinya jadi seorang anak pelaut itu nggak sebahagia yang bahagia, cuma nggak, pasti ada sisi yang orang lain nggak bisa lihat dari enaknya jadi anak seorang pelaut, yang bukan cuma kelebihan dari finansial, tapi kita juga merasa sedikit kesepian ya. Iya, betul. Walaupun kita di keramaian, tapi ada sosok di hati kita tuh ada sosok kerinduan ayah yang orang lain bisa dapat, tapi kita enggak gitu ya, Mbak Nina. Betul. Boleh kasih saran sama anak-anak yang mungkin ayahnya kerja di laut ataupun yang memang jarang ketemu juga dengan ayah seperti Mbak Nina nih, bagaimana bisa Mbak Nina memotivasi mereka untuk seperti Mbak Nina, maksudnya Mbak Nina merasa kesepian, tapi Mbak Nina juga bisa mendapatkan hikmah dari semua itu. Gitu. Untuk putra-putri hebat seorang pelaut, ketika kita bertemu, pasti kita akan merasakan kita satu frekuensi. Kenapa? Karena aku tahu yang kamu tahu, aku merasakan apa yang kamu rasakan. Kita bisa jadi hidup berjauhan dengan ayah kita, tapi kita masih punya tangan untuk mendoakan ayah. Kita bisa berkomunikasi dalam doa. Kita titipkan bahwa orang yang kita cintai itu bukan sepenuhnya milik kita. Kita pasrahkan. Ayah kita bekerja untuk keluarga. Ayah kita bekerja untuk kita. Lelah mengarungi samudra berjauhan itu sungguh lelah. Tapi beliau bekerja. Dan kita sebagai anak seorang pelaut, kita persembahkan yang terbaik untuk ayah. Dengan apa? Dengan cara berprestasi, dengan cara mendoakan, dengan cara menjalin kedekatan. Apalagi sekarang ya, komunikasi bisa lebih mudah, bisa video call atau bisa menjalin komunikasi. Ketika hadir, sosok ayah itu hadir, lakukanlah quality time bersama ayah. Jalan bareng, ngobrol bareng, membuka ruang diskusi. Selagi ayah masih ada, gunakan waktu dengan baik. Selagi ayah masih ada, baktikan diri dengan baik. Karena ketika sudah tidak ada, separuh jiwa kita hilang bersama ayah. Separuh jiwa kita ikut terkubur bersama ayah. Ya, gitu. Katanya Mbak Nina nih ada satu persembahan untuk ayahnya. Boleh Mbak Nina? Oh, boleh. Terima kasih. Jadi ketika saya rindu, selain saya duduk di belakang pintu mengulangi masa kecil saya juga menulis surat. Jadi salah satu cara saya menterapi diri saya menghilangkan rasa rindu adalah saya menulis surat. Setahun lalu ayah saya tiada. Ketika saya rindu, saya menulis surat. Saya masukkan ke amplop, saya tulis untuk papa. Saya tulis di TPU mana papa saya berada, dan di situ saya berikan alamat lengkap TPU mana papa saya dimakamkan. Jadi itu salah satu cara saya menterapi, baik dalam bentuk tulis surat bercerita tentang kisah hidup saya. Pak, tahu nggak dulu ketika aku kecil dulu, aku rindu padamu. Ketika aku kecil dulu, aku ingin bergandengan tangan bersama temanku. Ketika aku kecil dulu, banyak seperti itu.
terkadang juga dalam bentuk puisi. Hari ini saya akan mempersembahkan satu puisi untuk ayah saya, membacakan satu puisi. Izin ya Kak? Iya. Izin ya Kak? silakan, Mbak Iya. Nina. Ayah. Pagi, matahari bersinar seperti biasanya. Sore pun, matahari terbenam seperti biasanya. Tak ada yang membedakan hari ini dari hari sebelumnya. Hingga malam pun tiba. Seperti biasanya, aku mulai berimajinasi, mengharapkan engkau kembali. Katakan saja bahwa aku sudah gila, mengharapkan cinta dari manusia yang sudah tidak bernyawa. Katakan saja aku tidak sadarkan diri, mengharapkan pelukan dari manusia yang sudah pergi. Aku rindu pahlawanku. Aku rindu pada ayahku. Ayah, andai saja saat itu tidak terjadi padamu, mungkin sekarang aku berada dalam pelukanmu, menunggumu pulang sehabis kerja, lalu mencium tanganmu dengan bangga. Ayah, aku rindu. Datanglah pada mimpiku. Ayah, aku rindu. Datanglah pada mimpiku. Ceritakan padaku bahwa kau bahagia di alam surga, agar nanti aku bisa menyusulmu ke sana. Tuhan, Kaulah pemilik segalanya. Kaulah yang berhak mengambil nyawanya. Tempatkanlah dia di surgamu, karena dialah yang mengajarkanku untuk mengenalmu. Kukirimkan doa sebagai pesan rinduku untukmu, ayahku. Ayah, aku rindu yang tak bisa menangis lagi. Aku berjanji tidak menangis lagi, Ayah. Aku tidak akan menangis lagi di belakang pintu seperti dulu. Ayah, aku berjanji menyudahi air mataku. Aku berjanji, aku akan menghentikan semua air mataku. Aku adalah anak seorang pelaut yang tangguh, Ayah. Aku tidak akan menangis lagi, Ayah. Aku berjanji padamu. Aku tidak akan menangis lagi, Ayah. Aku berjanji padamu. Aku anak seorang pelaut yang tangguh. Aku tangguh seperti dirimu, Ayah. Ya, Kanina ini tangguh banget ya. Kanina ini termasuk orang-orang yang kita nggak tahu ya. Iya. Yang kebanyakan orang tuh berpikir anak seorang pelaut itu bahagia karena finansial yang cukup. Sebenarnya itu nggak berarti apa-apa. Yang kita butuhkan itu sosok seorang ayah, figur seorang ayah. Boleh tepuk tangan dulu untuk Mbak Nina ya. Terima kasih untuk sudah bercerita, berbagi kisah dengan kami, bagaimana kedekatan Mbak Nina dengan ayahnya yang seorang pelaut. Terima kasih banyak Mbak Nina. Sama-sama, Kak Dila. Sudah memberikan banyak pelajaran untuk kami yang memang belum tahu sebenarnya menjadi anak seorang pelaut itu seperti apa sih sebenarnya, yang kita nggak rasakan, dan bagaimana kita bisa mengambil hikmah untuk bisa tetap bisa terus menghargai keberadaan ayah yang kalau misalnya kita masih memiliki ayah saat ini. Ya, Kanina ini termasuk orang-orang yang hebat. Terima kasih. Saya berjanji untuk nggak menangis lagi. Saya anak seorang pelaut yang tangguh. Oke. Terima kasih. Jangan bersama
Sampai di sini saja podcast kita kali ini. Semoga dengan podcast kita kali ini yang mengangkat tema hubungan interpersonal dengan kedekatan ayah dan putrinya bisa dapat hikmahnya dari Pengalamannya dari Kania. sekian dari kami. Terima kasih.